Halo teman-teman. Hari ini nih sore hari, saya nggak tahu Anda lagi nonton ini sore, siang, malam. Pokoknya selamat untuk Anda. Hari ini saya ditemani oleh salah satu teman yang sebenarnya udah lama banget sih menemani dan teguh dengan cita-citanya melayani jiwa-jiwa yang ada di dunia. Saya termasuk salah satu orang yang sempat dilayani, terlayani. Nanti saya bersama dengan teman saya ini, orang yang sangat saya kagumi, dan ini akan menjadi obrolan yang sangat nyaman. Terus semoga ini menginspirasi Anda semua. Nama saya Sandra, kali ini saya bersama dengan Barta. Halo. Halo. Sehat Barta? Sehat. Alhamdulillah. Bahagia hari ini? Sangat bahagia. Bahagia ya? Selalu memancarkan energi kebahagiaan. Aduh susah loh itu. Gimana sih caranya? Kebahagiaan kan berasal dari diri. Ya. Kita tidak mungkin bisa berharap atau menggantungkan kebahagiaan dari orang sekitar kan. Ya. Bagaimanapun kita menumbuhkan kebahagiaan di dalam diri. Kalau emosi sih naik turun misalnya itu kan hal wajar. Tapi kan kita berusaha untuk bisa sadar dengan diri kita. Nah itu mungkin bahagia ya, sadar. Menyadari. Saya sering banget sih dengar kata-kata itu, tapi sulit nggak sih Mbak Arta? Setiap orang yang berhasil kan adalah orang yang setia pada apa yang dia jalani. Termasuk dia setia untuk jujur pada dirinya, mendengarkan dirinya sendiri, sehingga sulit atau mudah itu kan tergantung bagaimana dia tekun terhadap dirinya. Aduh, obrolannya jadi dalam nih kalau udah sama Mbak Arta. Kita bisa cerita nabi-nabi. Mbak Arta, apa sih itu pelayan jiwa Mbak Arta? Jadi saya spill sedikit buat teman-teman. Jadi Mbak Arta punya satu yayasan. Terus orang-orang yang ikut di dalamnya atau jiwa-jiwa yang ikut melayani di sana, itu kita sebutnya pelayan jiwa gitu. Ya. Apa sih itu Mbak Arta? Pelayan jiwa itu saya terinspirasi itu karena sebenarnya berasal dari diri saya sendiri. Diri saya sendiri yang saya ingin mengabdikan diri saya untuk melayani jiwa. Kemudian ketika banyak teman-teman pula hadir bersama saya terpanggil untuk melayani, kemudian teman-teman lain itu saya sebut juga pelayan jiwa. Tapi pada dasarnya pelayan jiwa itu ya seseorang yang mungkin dia teguh untuk mengemban bakti. Bakti kita menjadi alat Sang Maha Pencipta untuk melayani. Jadi kami hanya alat gitu. Alat untuk melayani jiwa-jiwa itu. Baik. Gitu. Mbak Arta kok jiwa sih? Kok nggak yang pelayan manusia? Maksudnya atau pelayan hati atau apalah gitu ya? Kenapa sih pelayan karena jiwa? Karena jiwa bagi saya merupakan bagian dari esensi ilahi ya, jiwa. Jiwa kan tidak terlihat, seperti misalnya kalau orang sakit fisik misalnya kan kelihatan ya. Misalnya luka misalnya, kecuali organ di dalam pun mungkin banyak alat yang bisa untuk melihat secara real gitu. Gimana? Tapi kalau jiwa itu kan tidak terlihat. Banyak orang yang misalnya sulit untuk dia mengidentifikasi dirinya sendiri, sulit untuk kenal dirinya sendiri, sulit untuk paham, sulit untuk menerima dirinya sendiri, sehingga akhirnya banyak muncul isu-isu di dalam diri. Nah itu kan kaitannya isu diri di dalam itu kan kaitannya jiwa kalau saya. Jiwa bagian dari esensi Tuhan itu sendiri. Namun ketika dia tidak mengenal, memahami, menerima dirinya, maka dia pun sulit untuk mengakses itu apa yang ada di dalam. Padahal jiwa itu berkaitan dengan batin, ketenangan batin, kedamaian. Nah, seperti itu. Padahal kedamaian dan ketenangan itu saya pikir harapan semua orang, menginginkan hidup itu tenang. Tapi bagaimana hidup tenang dan damai kalau dia belum mengenal dirinya? Bagian-bagian dari dirinya sendiri. Baik. Kalau kita bicara mengenal dirinya, kayaknya di usia saya yang udah 30 plus banget ini ya kan. Kita bisa dibilang kita tuh kenal sama diri kita tuh gimana sih Mbak Arta? Maksudnya, saya 35 tahun nih gitu, atau saya 36, 37, atau malah saya 40 tahun nih. Saya sebenarnya kenal diri saya nggak sih?
gimana? Maksudnya gimana gitu? Nah, sekarang misalnya gini Mbak Sandra. Sekarang saya kasih pertanyaan, who am I? Mbak Sandra bertanya kepada diri, siapakah aku? Apa yang Mbak Sandra jawab? Saya Sandra Lucia, usia 30 plus, ya kan? Terus saya tinggal di Jogja, aslinya saya dari Sumatera. Hobi saya membaca, saya suka nonton, saya suka ngobrol, saya suka kuliner. Terus saat ini yang saya lakukan ya selain ada pekerjaan, saya juga ada bisnis. Terus ya gitu-gitu itu. Nah, itu yang di permukaan. Nah, ketika kita mencoba mengidentifikasi yang di dalam jiwa, itu tadi seperti pertanyaan Mbak Sandra. Ketika misal lebih dalam dari itu, apa yang misalnya ingin Mbak Sandra jawab? Misalnya, saya pernah mengalami sesuatu apa ketika saya kecil, ibu saya seperti ini, atau sejarah diri saya seperti ini. Itu kan bagian dari who am I. Wah, itu jadi sulit lebih ya? dalam kan sejarah diri. Iya, Jadi iya. ketika who am I itu kan kita masuk kepada sejarah diri kita, tentang siapa diri kita, siapa ibu kita, ayah kita. Kalau itu pada dimensi jiwa, untuk Baik. dimensi jiwa lapisan awal. Nanti tambah masuk untuk akhirnya kita memahami diri kita secara emosi dan spiritual juga, maksud Baik. saya. Jadi tidak hanya hal yang berupa di permukaan yang mungkin bisa kita presentasikan, misalnya seperti itu. Baik, Mbak Atta, ini tuh menjadi sangat dalam ya obrolan ini ya. Menjadi sangat filsafati ya sih. Saya jadi inget kuliah dulu. Ngobrolnya sama lulusan filsafat. Jangan begitu dong. Mbak Atta, terus gini, di pelayan jiwa gitu ya, apakah semua memang diminta untuk melakukan hal ini? Maksudnya menggali kedalaman apa ya, jiwa setiap orang-orang yang datang gitu, atau Kalau untuk menggali itu mungkin bisa iya bisa tidak, tergantung kan setiap orang yang menjadi pelayan jiwa itu dia punya passionnya di mana, apakah dia mengobservasi sedalam itu tentang masalah emosinya, tentang apa. Tapi pada prinsipnya ketika pelayan jiwa dia mempersembahkan dirinya untuk menjadi seperti relawan untuk kemanusiaan manusia itu sendiri. Nah, ketika jiwa yang ada di dalam diri manusia kan di Yayasan Rumah Kasih Sekartaji kan ada beberapa sub ya. Misalnya ada Bina Karya Wanita yang itu dapur umum perempuan bergerak, memasak setiap hari, berbagi pangan untuk kemanusiaan. Jadi ketika dia bisa memasak, karena itu kan lintas usia, pelayan jiwa yang ada di sana, lintas usia, ada yang umur 60 tahun, 50 tahun, ketika beliau ingin juga menjadi seorang pelayan bagi jiwa dengan memasak, maka ada dapur umum perempuan bergerak. Lalu ada shelter juga kami untuk kekerasan, kekerasan berbasis gender dan KTD, kehamilan tidak diinginkan atau dikehendaki. Nah, itu juga mereka bisa untuk menjadi pelayan jiwa di sana. Jadi mereka mungkin juga menemani, nanti mungkin kalau ada lahiran juga memandikan bayi, sesuai dengan ini mereka, sesuai dengan apa yang menjadi panggilan yang ada di dalam dirinya. Yang pasti itu ketulusan, kemurnian, karena itu berasal dari jiwa. Pelayan jiwa yang dilayani itu jiwa yang itu kan abstrak ya, tidak. Maka itu harus muncul dari diri, seperti nurani kan itu. Nurani itu saya mengutip Sujiwo Tejo itu pernah berkata kalau hati nurani, kalau tidak salah ya, hati nurani itu adalah suara di dalam diri yang bahkan tahu kapan kita itu berbohong, bisa nggak itu? Iya. Seperti itu. Jadi ada panggilan di dalam diri itu. Jadi melayani jiwa, karena itu semua ada jiwa, entah itu jiwa yang kelaparan, jiwa yang butuh pertolongan emosi, itu ranah saya. Ada jiwa yang butuh pertolongan secara mungkin dia butuh teman untuk menemani dia dalam kondisi dia mengalami kekerasan. Nah, kan macam-macam seperti itu. Baik, Mbak Arta. Kalau boleh kita sederhanakan gitu ya. Kalau misalnya yang dilakukan Mbak Arta kan satu hal besar yang mungkin saat ini belum semua orang bisa akses, atau mungkin tidak semua orang tahu, gitu. Setelah ini saya yakin di saat ini sudah on air, pasti semua orang pasti tahu akan ada satu tempat di Yogyakarta
ada satu manusia yang siap melayani Anda tanpa judgement. Iya, Iya. ya, tanpa judgement. Itu mahal. Nah, Itu tanpa mahal, ya. judgement. Kita semua belajar untuk mendengarkan dan didengarkan. Iya. Hal paling sederhana itu. Jadi tanpa kita menghakimi satu sama lain, karena saya pikir semua orang punya hak untuk didengarkan dan mendengarkan, karena Iya. tidak semua orang itu bisa mau mendengarkan atau bahkan mau didengarkan. Baik. Biasanya tidak mau didengarkan karena takut ada penghakiman, Iya. misalnya seperti itu. Tidak mau mendengarkan karena dia juga mungkin ada isu di dalam dirinya, karena dia juga tidak mau mendengar karena ada sesuatu di dalam dirinya yang mungkin dia juga butuh banyak didengar, misalnya seperti itu. Iya. Wah, itu kompleks ya, Iya. Mbak Arta. Kalau misalnya kita ke gini deh, ke anak muda deh, ya kan? Kalau kita bicara pelayan jiwa, apakah anak muda misalnya dia masih 17 tahun, saya nggak tahu ya, apakah mereka sudah butuh bimbingan atau butuh serius misalnya ketemu Mbak Arta. Kita bicara kasus-kasus sederhana aja deh. Misalnya saya mau curhat gitu ya. Jadi kan saya butuh didengar tuh. Butuh ruang. Butuh ruang, bener. Minimal untuk mendekati yang pelayan jiwa lakukan itu kita harus ngapain sih, Mbak Arta? Nah sebenarnya kan ketika sudah ada yang tahu bahwa ada ruang nih mereka untuk diterima, apalagi remaja itu kan cuma inginnya itu diterima. Misalnya sudah teman-teman remaja yang didampingi oleh kami itu tahu nih ada pelayan jiwa dari yayasan di sini dengan akses seperti ini. Misalnya mereka itu kan sangat berharap untuk diterima. Nah maka teman-teman pelayan jiwa dari kami, mungkin terutama saya yang mungkin mengalurkan itu memiliki fondasi yang intinya menerima. Didengar itu kan harus diterima dulu, Mbak, tidak tanpa menghakimi. Dan remaja itu kan hanya butuh penerimaan sebenarnya, karena mereka kan butuh aktualisasi diri, eksistensi. Nah dalam mereka untuk proses who am I itunya tadi, siapakah aku itu kan mereka mungkin banyak yang harus banyak yang mungkin mereka harus mencoba menggali diri lebih dalam. Nah mungkin mereka juga punya ruang di luar, menggali di luar. Nah ketika bersama kami menggali lebih dalam dari sebelumnya, nah hanya itu kan. Oke, baik. Misalnya aku nih. Anggaplah aku kan belum punya kemampuan mungkin yang untuk mengetahui sesuatu secara mendalam nih, atau menggali, atau mungkin sebenarnya saya juga nggak butuh sih gitu. Maksudnya ada orang yang datang terus dia sedih gitu. Sebenarnya secara pribadi aku pun nggak yang butuh banget tahu gitu. Atau mungkin memang ada sifat yang aku nggak mau tahu gitu. Nah, apa hal konkret misalnya ya di saat itu datang, jadi ada teman kita datang, kan kita nggak bisa bilang kayak bukan urusanku, kan nggak mungkin juga dong. Apa sih yang harus kita lakukan, Mbak Arta? Untuk kita nih yang awam aja nih gitu, apa yang pertama kali harus kita lakukan? Ya diterima itu tadi. Kalau tadi bukan urusanku kan menolak. Nah menolak itu kan berarti dia sudah sudah merasa terhakimi juga. Ya diterima, sekalipun kita mungkin tidak bisa lalu melakukan observasi atau nanya-nanya, karena tidak semua orang juga nyaman ditanya-tanya juga kan. Ketika punya masalah dia kadang hanya butuh dipeluk, butuh didengarkan. Kadang juga tidak butuh untuk dikasih pendapat juga, gitu kan. Nah yang utama diterima dulu. Jadi ketika dia datang aja, kita terima, duduk dulu misalnya dikasih minum atau dikasih makan, udah istirahat dulu di sini biarkan dia rileks dulu. Baik. Nah sebenarnya rileks kan biarkan mereka itu rileks. Kalau rileks dia akan merasa aman dan nyaman. Aman dan nyaman itu sama dengan diterima. Oh, aman dan nyaman itu sama dengan diterima. Baik. Oke. Nah, kalau misalnya aku nggak pengen tahu, nggak pengen dengan ini kan sudah menolak gitu berarti. Otomatis perilaku yang muncul dari diri kita pun
akan mencerminkan penolakan. Oh, baik. Iya kan, itu kan alamiah. Iya. Alamiah banget. Iya. Oke. Alamiah kan. Lalu membuat itu sebagai satu cerita yang itu untuk kita aja, nggak untuk di-share nggak sih, Mbak Arta? Maksudnya Ya, iya. apa Gimana? ya? Kadang-kadang kan itu jadi bahasan buat lucu-lucuan yang lain nggak sih? Ya. Jadi kayak bullying Ya, gitu iya, ya. bener. Wah, lu kemarin gitu. Mm-mm. Halo. Lucu banget. Jiwa. Iya nih. Nah, jadi apa? Itulah yang terjadi. Kadang apa? Kemarin kita tuh sempat ada beberapa kelas yang sekarang juga di PKBI itu setiap 2 minggu sekali itu ada Women Support Women. Nah, itu yang kelas reguler setiap Sabtu, minggu kedua dan keempat kalau nggak salah. Dan kadang dalam sebulan sekali nantinya akan saya sendiri yang handle seharian. Baik. Seperti apa Mbak Sandra pernah ikut itu. Nah, di situ bicara tentang Mbak Sandra tadi bertanya bahwa itu bisa menjadi konsumsi begitu toh, konsumsi publik yang akan nantinya kayak dibicarakan terus akhirnya malah diolok-olok. Nah, kelas ini sebenarnya untuk kita belajar, terutama perempuan. Jadi perempuan untuk belajar untuk saling menerima perempuan yang lain, karena kan beragam, hidup ini penuh warna-warni. Semua orang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, entah itu pendidikan, entah itu latar belakang keluarga, pola asuh itu keluarga, terus juga dinamika kehidupan yang lain-lain. Nah, maka dengan kita belajar di kelas Women Support Women itu kita belajar saling mengasah pengetahuan, mengasihi tanpa syarat dan mengasuh setiap ketidaksempurnaan. Karena kan manusia itu kan tidak sempurna. Seperti ketika kita misal mengolok dia gitu, sebenarnya 3 jari kan menunjuk ke diri kita sendiri. Nah, seperti itu. Nah, setidaknya ada satu ruang itu tadi, kelas yang Women Support Women bagi sesama perempuan untuk belajar bahwa yang tadinya dari ngerasani, rerasan itu kan berujung seperti kompetisi antar perempuan, malah justru saling menjatuhkan. Mendengarkan masalah teman perempuan lain nanti terus menjadi bahan seperti itu, bahan gibahan, ngerasani apa-apa. Padahal seharusnya kita harus saling mendukung, makanya Women Support Women itu. Jadi kita perempuan saling mendukung, seperti dapur itu juga saya bikin dapur perempuan bergerak. Mari perempuan bergerak bersama untuk kita saling mengasihi tanpa syarat dengan cara memasak misalnya kayak gitu. Baik. Oke, berarti ada kegiatan-kegiatan lain juga yang dilakukan di Rumah Kasih Sekartajiayuwangi. Jadi ada kegiatan lain ya. Betul, yang nanti misalnya bisa teman-teman ikut belajar seperti apa sih rasanya, karena jiwa butuh mengalami untuk memahami. Baik. Bukan hanya sekedar teori. Ya, aku selalu ingat sih. Maka ketika bagaimana caranya untuk kita belajar mendengarkan, kan sederhana ya. Tidak semua orang itu mau untuk belajar mendengarkan. Bagaimana cara untuk belajar didengarkan? Oh, ada kelas Women Support Women. Ada nanti yang kelas mungkin yang kelas klasikal juga, tapi yang tidak hanya women saja, tapi lintas gender seperti itu. Mbak Arta, kasih dong tips biar kita yang muda-muda ini, termasuk aku ya. Aku juga. Iya dong. Semua berhenti di 30 gitu. Kasih dong tips Mbak Arta, gimana caranya agar kita ini bisa memberikan support yang benar, walaupun belum mendekati yang pelayan jiwa lakukan. Mungkin saya lebih suka dengan bahasa memberi support yang baik ya. Karena kalau benar, banyak lapisan kebenaran di dalam kehidupan untuk menuju kebenaran sejati. Tapi kan itu proses yang panjang ketika kita bicara kebenaran gitu. Tapi paling tidak dengan niat baik, kita memberi support yang baik ya. Memberi support yang baik tentu saja teman-teman mungkin ketika dalam kasus yang terakhir tadi kita bicarakan, misalnya ketika ada teman kita yang bercerita kepada kita, paling tidak kita tidak memanjangkan cerita itu
kepada orang-orang lain misalnya, itu kan termasuk support yang baik. Oh iya, Nah, baik. Kita belajar mendengarkan dari cerita teman kita yang butuh untuk didengar, namun tidak kita panjangkan lagi di luar. Menjadi itu tadi, menjadi sebuah rerasan, ngerasani atau gosip atau apa misalnya seperti itu. Itu sudah salah satu bentuk dukungan, support yang baik untuk teman kita yang sedang mengalami mungkin sesuatu yang ada di dalam dirinya. Apapun itu yang dia alami kan, yang berkaitan bentuk emosi. Misalnya orang curhat kan butuh didengarkan kan, pasti dia mengalami ada lonjakan atau dinamika emosi negatif misalnya, marah, sedih atau apa gitu. Baik. Nah, di situ paling tidak kita berhenti hanya sampai di diri kita dan tidak dipanjangkan di luar. Itu support yang baik. Baik, itu saja sulit. Itu dulu. Itu dulu. Support yang baik. Support yang baik. Jadi kita belajar untuk menghargai orang lain. Ketika kita menghargai orang lain, kita sebenarnya juga sedang menghargai diri kita sendiri. Marta, terima kasih banyak ya. Kembali kasih. Terima kasih banyak obrolan hari ini, sungguh mengkayakanku. Bagaimana kehadiran itu begitu berarti, penerimaan itu begitu berarti. Penerimaan. Terus bagaimana kasih itu bisa kita munculkan tanpa harus banyak nana-nina, nggak sih, Marta? Hanya didengarkan saja itu salah satu bentuk dukungan dan penerimaan kok. Makasih banyak, Marta, Terima kasih, kesayanganku. Mas Sandra. Kita akan Terima ketemu kasih lagi di semuanya. episode-episode selanjutnya. Kita akan bicara tentang banyak cerita tentang pelayan jiwa. Akan ada saya, Sandra, akan ada Mbak Arta. Mungkin akan ada cerita-cerita atau jiwa-jiwa yang lain menemani obrolan ini. Terima kasih banyak. Peluk hangat untuk Anda semua ya, teman-teman. Dadah.